Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Juni sampai dengan akhir Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu satu pedang, terus ada devil, 6 cawan, oke, the tower, 10 tongkat, knight of pentacles, the lovers, the magician, dan kartu 6 koinnya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu satu pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Oke, jadi sepertinya Scorpio, beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin mampu untuk selalu berpikir jernih ya. Melihat dengan lebih jernih dan berpikir dengan lebih jernih ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin mampu berpikir jernih ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir jernih untuk mengambil keputusan penting ya, mampu berpikir jernih untuk mengejar target dan lain-lain. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan akhir-akhir ini ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu The Devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, kartu The Devil melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang hatimu lagi terobsesi banget nih Scorpio ya. Ada obsesi besar gitu yang sedang kamu kejar gitu dalam kehidupan kalian. Nah, jadi kira-kira apa obsesimu di sini? Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk segera mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, untuk memiliki sesuatu hal, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk mengejar sebuah obsesi baru dengan lebih optimis tentunya ya, akhir-akhir ini di Devil. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 6 cawan, yang melambangkan bentuk masa lalu ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini ada upaya juga untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian ya. Mungkin urusannya itu belum beres, belum selesai gitu ya, yang perlu untuk segera diselesaikan akhir-akhir ini ya. Jadi kira-kira urusan apa yang baru saja kamu coba selesaikan Scorpio ya, 6 cawan. Ini sudah terjadi sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Juni ya. Oke, yang pertama ada kartu The Tower. Oke, jadi ceritanya untuk periode kali ini ada semacam perubahan pikiran dalam dirimu ya. Misalnya mungkin cara berpikirmu terhadap seseorang tiba-tiba agak berubah, pemikiranmu mengenai target yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah ya, agak pelin-pelan gitu. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, kalau bisa segera diskusi dengan orang-orang terdekat untuk menghindari salah langkah. Soalnya memang ada perubahan pikiran kali ini Scorpio ya, The Tower. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 10 tongkat. Jadi hati-hati juga ya. Sepertinya untuk periode kali ini ada yang tiba-tiba merasa agak berat hatinya ya, berat ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, mungkin lagi merasa berat untuk mendekati seorang, merasa berat ketika mengejar target, jadi perlu untuk ekstra semangat dan tetap bersabar nantinya ya. 10 tongkat, oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles ya, jadi sepertinya untuk periode kali ini ada pergerakan lambat juga ya, selangkah demi selangkah gitu, untuk mewujudkan tujuan masing-masing ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk menyusun rencanamu dengan lebih matang, lebih detail, terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Knight of Pentacles. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Oke, yang pertama ada kartu The Lovers. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini ya. Oke, kartu The Lovers melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi ceritanya untuk bulan Juli nanti ya, ada sebuah pilihan keputusan penting yang akan kamu hadapi dan tentukan Scorpio ya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu di sini. Jadi silakan gunakan waktu untuk menimbang-nimbang ulang ya, mempertimbangkan pilihan dan keputusan yang terbaik sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. The Lovers. Oke, dan lihat di bawahnya kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli ada sebuah ide baru juga, cara kreatif gitu ya, yang akan kamu gunakan untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin mampu berpikir kreatif untuk mendekati seorang, mampu berpikir kreatif ketika bekerja, ketika mencari uang, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan imajinasi dan kreativitasmu untuk mengejar tujuan sekitar bulan Juli ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 6 koin yang melambangkan perhatian dan dukungan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli ada yang akan mencoba untuk memberikan dukungan perhatian kepada seseorang, bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang akan menerima dukungan ataupun perhatian dari orang lain ya. Cukup bagus energinya 6 koin ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya.
Nah, oke, sebentar. Oke. Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles ya, si Ratu Koin. Jadi ceritanya akhir-akhir ini pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi materi, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Dan semuanya itu telah kamu hadapi sambil berpikir dengan lebih jernih ya, satu pedang. Ya, misalnya mungkin mampu berpikir jernih ketika menghadapi urusan dalam keluarga, mampu berpikir jernih ketika bekerja, ketika mencari uang, ketika mengejar target dalam segi materi intinya ya, Queen of Pentacles. Oke, di bawahnya lihat ada kartu tiga cawan. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang hatimu agak sedikit terobsesi tadi kan, the devil. Mungkin ada obsesi besar gitu ya, untuk apa? Untuk mendekati ataupun menjaga, memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Tiga cawan, mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, dan lain-lain. Tiga cawan ini ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ya. Jadi sepertinya akhir-akhir ini ada upaya untuk mempelajari situasi yang sedang kamu hadapi ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung tadi, 6 cawan dalam kehidupan kalian ya. Jadi ada sebuah urusan yang perlu diselesaikan dan semuanya itu perlu dipelajari kembali akhir-akhir ini ya, Page of Pentacles. Ini sudah kamu alami Scorpio belakangan ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu 4 pedang ya. Oke, jadi sepertinya untuk periode kali ini ada semacam perubahan pikiran tadi kan, The Tower, dan semuanya itu perlu untuk dipikirkan secara mendalam nantinya, 4 pedang. Jadi gunakan waktu sejenak untuk berpikir lebih dalam, pertimbangkan kembali semua kondisi yang sedang kamu hadapi sebelum mengambil langkah dan keputusan nantinya, 4 pedang ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Ace of Pentacles ya. Jadi sepertinya pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi pekerjaan dan keuangan. Namun hati-hati ya, tadi di sini ada kartu 10 tongkat di sebelahnya ya. Jadi mungkin hatimu agak sedikit berat kali ini Scorpio ya, berat ketika berpikir, ketika mengejar target, dan lain-lain. Jadi perlu untuk ekstra semangat nantinya ya, Ace of Pentacles. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 7 koin yang melambangkan evaluasi ulang ya. Jadi sepertinya ada satu hal juga yang mesti ditinjau ulang, dievaluasi ulang kembali sambil bergerak dengan perlahan-lahan tadi, Knight of Pentacles ya. Misalnya mungkin lagi meninjau ulang kondisi keuangan pekerjaan masing-masing, meninjau ulang hubungan cinta yang sedang kamu jalani, dan lain-lain ya, 7 koin. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 10 cawan yang melambangkan bentuk kebahagiaan ya. Jadi sepertinya hatimu lagi happy banget kok, Scorpio ya, untuk bulan Juli. Mungkin lagi merasa happy dikarenakan apa? Dikarenakan ada sebuah pilihan ataupun keputusan penting yang akan kamu hadapi dan tentukan nantinya. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu nantinya ya, The Lovers tadi. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Tower lagi ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli ada semacam perubahan pikiran lagi di sini ya. Jadi pemikiranmu terhadap sesuatu hal mungkin agak berubah nantinya, agak pelin-pelan gitu ya. Jadi otomatis perlu untuk berpikir kreatif nantinya, The Magician. Jadi silakan gunakan ide barumu, cara kreatif untuk mengambil keputusan yang terbaik nantinya, The Tower ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 9 pedang ya. Jadi hati-hati, sepertinya untuk bulan Juli memang ada semacam perasaan overthinking. Ketika apa? Ketika ingin mencari sebuah bantuan ataupun dukungan perhatian dari orang lain dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi bagi kamu yang lagi mencari dukungan ataupun perhatian dari seseorang, perlu untuk lebih bersabar dan tetap berpikir tenang nantinya ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.